Ustaz, bagaimana dengan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam Masjid Nabawi? Sebagian orang menjadi kubur bahwa kuburan untuk menjadikan dalil bahwasanya kuburan dalam masjid. Adapun kuburan, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW beliau dikuburkan di mana beliau meninggal. Dalam hadis annal anbiya'a dufinu haitsu matu, bahwasanya para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan kebetulan Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, di hujrah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasulullah SAW pun dikuburkan di hujrah tersebut. Ya. Dan kita tahu bahwasanya hujrah Aisyah, rumahnya Aisyah itu bukan bagian dari kuburan. Di antara bukti bahwasanya rumah Aisyah bukan bagian dari kuburan, buktinya Aisyah kalau haid beliau di rumah tersebut. Padahal wanita bukan bagian dari masjid, mohon maaf ya. Rumah Aisyah bukanlah bagian dari masjid. Sebagai bukti bahwasanya Aisyah tatkala haid beliau tetap berada di rumahnya. Kalau seandainya rumah Aisyah bagian dari masjid, tentunya tidak layak wanita haid berdiam di masjid. Kemudian di antaranya juga Rasulullah SAW berhubungan dengan istrinya di rumah Aisyah. Namanya masjid, tidak boleh dilakukan demikian. Ini dalil bahwasanya rumah Aisyah bukan bagian dari masjid. Oleh karenanya tatkala di zaman para sahabat terjadi pelebaran Masjid Nabawi, pelebaran tersebut terjadi di arah depan, bagian kanan dan bagian belakang. Adapun bagian kiri tidak diadakan pelebaran karena di situ ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya di zaman salah satu gubernur ya, tahun 80 sekian Hijriah, terjadi pelebaran Masjid Nabawi ke arah kiri sehingga masuklah areal kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Yang itu yang kita lihat sekarang zahirnya demikian. Lantas sekarang dijadikan dalil bahwasanya bahwasanya masjid boleh dibangun di atas kuburan dan bahwasanya kuburan boleh ditinggikan. Maka kita katakan bahwasanya ini pendalilan yang tidak tepat, ya. Kenapa? Karena masjid sudah ada, kuburan sudah ada dan masing-masing pada arealnya tatkala itu. Dan kemudian terjadi pelebaran Masjid Nabawi. Dan masjidnya tidak boleh dipindahkan dan kuburannya tidak boleh dipindahkan. Kuburan Nabi tidak boleh dipindahkan. Dan Masjid Nabawi juga tidak bisa dipindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Salatun fi masjidi hadza." Salat di masjidku ini, tidak mungkin Masjid Nabawi pindah ke Jogja, enggak mungkin. Dan kuburan Nabi juga tidak mungkin dipindahkan. Rasulullah SAW harus tetap di situ. Yang kedua, jadi tidak bisa dikiaskan dengan masjid yang lain dan tidak bisa dikiaskan dengan kuburan yang lain. Jadi peristiwanya bukan ada kuburan dibangun di atas masjid atau masjid ada kuburan, tidak, masing-masing berbeda. Kuburan sendiri, masjid sendiri. Masjid sendiri, kuburan sendiri. Namun terjadi pelebaran. Ini yang terjadi. Nah, tidak bisa dikiaskan dengan masjid-masjid yang lain dan kuburan-kuburan yang lain. Kenapa? Kuburan-kuburan yang lain masjid ada, taruh kuburan di situ. Atau kuburan ada, bangun masjid di atasnya. Bukan pelebaran, bukan. Yang kedua, kuburan lain bisa dipindahkan, masjid lain juga bisa dipindahkan. Hal ini tidak mungkin pada kuburan Nabi dan Masjid Nabawi. Kuburan Nabi tidak bisa dipindahkan, Masjid Nabawi juga tidak bisa dipindahkan. Adapun tatkala mereka berdalil bahwasanya kuburan boleh ditinggikan dengan bahwasanya kuburan Nabi besar, jawabannya tidak benar. Kuburan Nabi tidak tinggi. Yang tinggi itu rumahnya Aisyah yang dipugar. Paham? Jadi Rasulullah dikuburkan dalam rumah siapa? Aisyah. Dan rumahnya Aisyah memang sejak awal sudah tinggi, memang rumah. Kuburannya tidak, kemudian tetap apa? Pendek. Oleh karena tidak bisa dijadikan dalil dari sisi manapun. Allah alam bisawab. Dan alhamdulillah sekarang tetap pemerintah Arab Saudi ya memiliki ketegasan untuk menjaga di sekitar Masjid Nabawi, karena banyak orang yang lempar-lempar surat ya, minta permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang lempar foto kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ambil akhirnya apa? Petugas kebersihan. Maunya Nabi yang ambil tapi enggak bisa, yang ambil apa? Petugas kebersihan. Ini semua adalah kekeliruan ya. Dan jangan sampai kita akhirnya beribadah kepada Nabi dan sikap kultus kepada Nabi ada. Ya Rasulullah SAW mengatakan, "La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam." Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana kalian berlebihan kepada Isa bin Maryam. Jangankan kepada Nabi, kepada orang soleh yang jauh di bawah Nabi seperti Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, ulama besar dari mazhab Hambali, ulama Ahlus Sunnah. Toh banyak orang yang berlebihan kepada Abdul Qadir Jailani. Dalam kondisi terdesak mereka beristighatsah dengan mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani." Ini tidak boleh. Kalau seandainya kita mau beristighatsah pun masih banyak yang lebih afdal daripada Abdul Qadir Jailani, Abu Bakar, Umar, tapi tidak boleh. Tapi tidak boleh. Oleh karenanya yang berlebihan kepada Nabi ada ya. Dan itu dilarang
sebagaimana tidak boleh kita sebagaimana orang Nasrani yang mengkultuskan Isa bin Maryam. Ada kabar bahwasanya jasad Syekh Fulan masih utuh, terus banyak orang-orang salafi yang tobat. Ini kabar dari mana seperti ini? Ya akhi, kabar-kabar harus banyak orang. Antum lihat sumber kabar antum dari media sosial, ya atau tidak? Media sosial itu apakah thiqah? Ya, terlalu banyak kabar yang tidak benar. Apalagi terhadap Arab Saudi, banyak sekali kabar yang menyerang Arab Saudi dan tidak benar. Dan banyak contohnya, saya contohkan saja seperti waktu baru-baru beberapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, tatkala diumumkan bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melebarkan Masjid Nabawi. Dan ini sekarang dikerjakan. Dan ini kan berarti luar biasa khidmah dan servis pelayanan Arab Saudi terhadap kaum muslimin. Sampai dikeluarkan uang yang begitu banyak untuk melebarkan Masjid Nabawi. Uangnya banyak perlu diperlukan, mendatangkan pekerja dari luar, melebarkan Masjid Nabawi. Datang orang-orang, sebagian orang-orang yang sesat membuat isu bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan memindahkan Masjid Nabawi. Isu ini dimakan oleh masyarakat kita. Banyak orang mencaci maki Arab Saudi. Padahal cuma isu. Namun dibenarkan, sumber beritanya di mana? Tidak ada jelas. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang tidak melihat kebaikan Arab Saudi sehingga kemudian terpindahkan kepada keburukan Arab Saudi yang tidak ada. Akhirnya orang lupa bahwasanya pemerintah Arab Saudi akan melebarkan masjid, itu adalah pelayanan bagi kaum muslimin. Itu adalah pelayanan bagi kaum muslimin, terlupakan gara-gara isu yang tidak benar bahwasanya kuburan Nabi akan dibangkitkan, dipindahkan. Ini adalah kedustaan. Contoh seperti mereka mengatakan ada orang Wahabi yang naik di atas kubah Nabi SAW ingin menghancurkan kubah. Tahu-tahu kena storm, akhirnya hangus dan tetap aja ada di atas apa? Kubah hijau. Ini enggak benar. Ente lihat sini orang Madinah saja enggak ada yang tahu. Orang Jawa kok tahu atau orang Indonesia kok tahu? Jadi mana seperti orang Sulaiman tahu. Orang Madinah aja enggak ada yang tahu. Ya akhi, kalaupun ada orang kebakar, ini semuanya bikin cerita sedikit untuk menghilangkan semua dalil. Contoh seperti ada orang mengatakan, saya pergi berdakwah, saya tinggalkan istri saya, tidak kasih makan, tidak kasih minum, tahu-tahu saya suruh masak panci dengan isinya batu, tahu-tahu dibuka isinya jadi nasi. Sehingga dalil tentang suruh bekerja hilang semua. Dalil tentang untuk bertawakal untuk hilang semua gara-gara satu cerita yang enggak jelas dari mana ceritanya. Yang anaknya kelaparan, istrinya sakit harus diperhatikan, hilang semua. Sekarang orang bikin dalil seperti ini untuk menjatuhkan misalnya salafi, katakan ada orang salafi naik kubah ingin hancurkan kubah kena storm. Emang pemerintah izinkan mau hancurkan kubah pakai pahat begini? Ngapain? Apa enggak, kalau itu sudah ditangkap polisi. Tidak perlu halilintar dari langit. Kemudian kalaupun dia terbakar kena halilintar, ngapain dibiarkan terus di atas? Apakah keluarganya enggak nyari? Logikanya di mana? Sedangkan Abu Jahal saja meninggal dikuburkan oleh Nabi. Abu Jahal yang Fir'aun umat ini. Ini ada orang kena petir. Emang kalau kena petir kemudian berarti mati buruk? Kan belum tentu. Mana dalilnya? Orang kebakaran, bukankah di antara mati syahid terbakar? Itu tidak. Jadi orang bikin cerita seperti itu akhirnya buyar semuanya. Saya juga pernah dikirim videonya masih ada sini. Coba satu orang saya nontonkan. Pak Jendra aja saya nonton. Ini video cerita tentang orang ISIS yang katanya mati dalam kondisi tertawa. Benar ini videonya. Saya sering dibantah. Saya lagi bantah tentang masalah takfir. Ustaz antum jangan banyak ngomong. Nih, buktinya orang ISIS mati dalam kondisi apa? Tertawa. Saya kasih ceritain sama teman saya yang tadi Thohir White, orang Amerika yang punya disertasi tentang ahli tauhid salafi dari kalangan apa? Nasara. Dia bilang, "Ya Firanda, banyak juga pendeta yang mati tertawa." Gimana terus buyar agama kita gara-gara ada pendeta mati apa? Tersenyum, misalnya ada orang kafir mati. Banyak di sana orang mati tersenyum, bisa jadi. Terus ya antum lihat ya. Ternyata itu cuma sandiwara. Antum lihat ya. Dia belum mati, dia bergaya aja begini. Di foto. Ada videonya, kebongkar videonya. Bentar. Nanti antum tanya sama ya kan? Dia praktik. Sudah foto belum? Sudah, orang dia bangun lagi. Jadi penuh darah semua itu ternyata cuma drama. Nah, orang bikin cerita seperti ini supaya dalil semuanya buyar. Ente menyebutkan dalil enggak boleh, buyar. Buktinya ada yang apa? Meninggal. Pantu tidak lihat di Arab Saudi juga banyak orang meninggal mati syahid, Wahabi yang meninggal mati syahid, Wahabi yang meninggal dalam kondisi senyum, Wahabi yang meninggal sambil tangannya begini. Terus itu dikemanakan semua itu. Sehingga dengan cerita seperti ini kita kayaknya dalil enggak pakai lagi. Ini enggak benar. Seperti sekarang kisah ini, katanya ada seorang syekh jasadnya ditemukan setelah berapa tahun meninggal di
Dan saya bilang, mana buktinya? Di Arab Saudi itu kalau jasad meninggal tidak boleh dibongkar kecuali setelah 11 tahun kalau nggak salah. Ini baru berapa tahun meninggal katanya sudah dibongkar, tidak jadi dibongkar. Ngapain juga dibongkar? Katanya waktu dibongkar jasad masih utuh, akhirnya ditutup kembali. Ngapain dibongkar? Nggak boleh sembarang bongkar jasad di Arab Saudi. Dan itu pun belum 11 tahun. Akhirnya buat cerita katanya banyak salafi yang taubat. Dari mana? Gara-gara cerita sebegini, kemudian dalil semuanya terbuang. Ya. Kemana dalil tadi yang kita bacakan? Oleh karenanya para hadirin, ya, ingat cerita-cerita itu, ya, dicek kebenarannya, media sosialnya mana, sumbernya dari mana. Apakah ada media sosial yang sikoh? Ada? Yang sudah diperiksa secara jarah wa ta'dil? Ada? Mana semua berita yang dipercayai? Susah. Ustaz, kenapa kita tidak bikin mazhab salafi? Ngapain bikin mazhab salafi? Ya, Imam Syafi'i bukan salafi. Imam Syafi'i yang bilang bukan salafi, siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i bermazhab salafi. Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' mengagungkan para sahabat, itu Imam Syafi'i. Imam Malik apa bukan salafi? Kalau Imam Malik bukan salafi, apalagi ente. Imam Syafi'i itu salafi, Imam Malik juga salafi, semuanya mazhab salafi. Tapi ada perbedaan. Ya. Semuanya sama, tujuannya sama. Memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat. Abu Hanifah berusaha memahami agama dengan pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i Malik berusaha memahami dalil dengan pemahaman para sahabat yang ada di kota Madinah. Terjadi khilaf, itu biasa. Maka jangan ente bikin lagi mazhab apa? Mazhab salafi. Enggak ada mazhab salafi. Yang jadi salafinya siapa ente? Kalau Imam Malik bukan salafi, kalau Imam Syafi'i bukan salafi, terus siapa yang menjadi salafi kalau begitu? Bolehkah kita memilah dan memilih dari 4 mazhab yang sesuai pilihan kita? Ya. Ingat, saya katakan tadi intinya bahwasanya bermadzhab itu boleh karena itu memudahkan kita untuk belajar. Dan itu dianjurkan oleh para ulama. Seorang berusaha belajar misalnya dari mazhab pertama belajar satu mazhab. Ini terutama bagi para dai. Setelah dia menguasai satu mazhab baru kemudian dia mempelajari perbandingan mazhab. Sehingga belajar dia teratur. Sehingga belajarnya apa? Teratur. Tapi intinya boleh bermadzhab namun tidak wajib juga bermadzhab. Silakan ada orang belajar tanpa madzhab, misalnya dia melihat pendapat yang lebih kuat secara dalil. Mungkin satu pendapat ini menurut dia lebih kuat dalam madzhab Maliki, dalam masalah lain dia menilai lebih kuat madzhab Syafi'i, boleh-boleh saja selama dibangun bukan atas hawa nafsu, tapi berdasarkan apa? Dalil. Assalamualaikum Ustaz, kenapa para ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak terlalu mendahulukan pentingnya tauhid, dan kenapa Imam Syafi'i malah tidak menulis kitab akidah yang khusus membahas akidah Ahlussunnah? Saya bilang para ulama dulu membahas masalah akidah. Bahkan Imam Al-Bukhari misalnya dalam buku-buku sunnah bab Rad alal Jahmiyah, bab tentang membantah Jahmiyah. Imam Ahmad menulis buku tentang Rad alal Jahmiyah wa Zanadiqah, bantahan terhadap Jahmiyah dan Zanadiqah. Ya, dan banyak ulama menulis bantahan-bantahan terhadap Jahmiyah. Tetapi fitnah kesyirikan dahulu belum muncul. Fitnah pengagungan terhadap kubur belum ada. Oleh karenanya kita tidak dapati perkataan para ulama dahulu tentang pengagungan terhadap apa? Penghuni kubur. Itu baru muncul belakangan sekarang. Oleh karenanya mulailah muncul Syekh Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah rahimahullah di zaman tatkala sudah muncul fitnah pengagungan terhadap penghuni apa? Kubur. Zaman dahulu belum muncul, itu belum ada. Sehingga yang mereka bantah adalah fitnah, misalnya apa namanya, pemikiran Syiah, ya dibantah. Imam Syafi'i sudah bantah Syiah, sudah ada waktu itu. Kemudian contohnya masalah misalnya fitnah tentang masalah tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya, orang-orang zindik. Jadi para ulama menulis buku sesuai dengan kebutuhan, paham? Tatkala di zaman Muhammad bin Wahab, dan antum baca sejarah Syekh Muhammad bin Wahab, antum mendapati beliau bercerita bagaimana banyak yang percaya kepada dukun, banyak yang minta kepada kuburan, ya. Banyak percaya kepada ramalan-ramalan, sama seperti Indonesia kira-kira. Sampai sekarang masih banyak dukun enggak? Masih banyak. Masih banyak percaya sama ramalan atau tidak? Maka konsentrasi dakwah kita sesuai dengan kondisi masyarakat, kita ingin kembalikan mereka kepada kemurnian tauhid. Saya seorang mahasiswi dari jurusan perbandingan agama. Dalam urusan perbandingan agama, mahasiswa belajar agama Islam maupun agama-agama selain Islam. Pada saat ada perayaan-perayaan keagamaan seperti Natal, Nyepi, Waisak dan dari mahasiswa perbandingan agama, melakukan observasi sebagai tugas mata kuliah. Apakah yang dilakukan perbandingan agama termasuk syirik? Enggak, maksud saya kalau hanya perbandingan agama, para ulama juga pakar perbandingan agama. Syekhul Islam Taimiyah punya buku ya tentang apa namanya, bantahan terhadap Al-Jawabus Shahih
liman baddala dinal masih. Jawaban yang tepat bagi orang yang merubah agama Nasrani. Itu bantahan terhadap orang Nasrani. Dicetak 6 jilid. Ini apa namanya? Berarti perbandingan agama. Dan para ulama dulu juga membantah, ya. Misalnya pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Jadi kita belajar perbandingan agama perlu, karena kita untuk berdakwah perlu mengetahui apa yang syubhat mereka, apa pemikiran mereka, bagaimana akidah mereka. Yang tidak boleh kalau kita ikut beribadah bersama mereka. Kalau kita ikut beribadah kepada mereka, ikut nyembah Tuhan mereka, baru itu syirik. Adapun pelajari kesalahan mereka, ini sudah dipelajari oleh para ulama sejak dahulu. Seperti buku misalnya karangan Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Milal Al-Farqu Bainal Firaq, seperti Al-Milal wa Nihal Syahristani. Disebutkan tentang agama-agama, tentang aliran-aliran, ya. Ini enggak jadi masalah dan ini untuk cabang disiplin ilmu yang diakui dalam Islam. Karena kita butuh mengetahui agama lain untuk membantah mereka, menjelaskan kesyirikan mereka. Bagaimana kiat-kiat menemukan sifat qanaah dalam kehidupan kita? Apalagi di lingkungan keluarga yang hidupnya sederhana. Dan ciri-ciri wanita yang memiliki sifat qanaah itu seperti apa, Ustaz? Kalau ingin qanaah, ya, maka ingat kematian. Sering mengingat kematian. Kalau kita ingat kematian, kita tidak terlalu berminat untuk memiliki banyak dunia ini. Apa yang kita miliki alhamdulillah cukup. Semakin banyak dunia, semakin panjang hisabnya. Ya, seorang yang mengamalkan hadis Nabi SAW, kun fid dunya ghoriban ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kau di dunia seakan-akan orang yang asing atau sekedar numpang lewat. Orang asing apa? Seorang asing yaitu dia tidak akan tinggal selamanya di kota tersebut. Dia sedang bersafar tinggal di kota tersebut sebagai orang yang asing karena ada pekerjaan yang dia lakukan. Kalau sudah selesai dia kembali. Namanya orang asing. Kalau dia pergi ke tempat tersebut, dia tidak terlalu berminat lihat rumah-rumah yang mewah karena dia tahu dia tidak akan tinggal selamanya di situ. Ada orang punya mobil mewah, dia tidak terlalu berminat. Kenapa? Yang dia perhatikan bagaimana tugas dia selesai atau tidak. Yang dia minat bagaimana kalau bangun rumah di kampungnya sendiri. Seperti saya misalnya tinggal di Madinah. Saya tahu saya tidak akan selamanya di Madinah. Maka buat apa saya bangun rumah besar-besar di kota Madinah? Buat apa saya punya mobil mewah di kota Madinah? Yang paling penting rumah saya bagus di Indonesia. Itu yang paling penting. Yang penting saya punya mobil di mana? Indonesia. Karena saya bakalan pulang ke tanah air. Antum pun demikian. Yang paling penting antum punya istana di akhirat. Di dunia punya istana alhamdulillah. Enggak jadi masalah. Yang penting punya istana di akhirat. Oleh karena tatkala kita tahu kita hidup cuma sementara di dunia ini, ya, maka kita akan qanaah. Tapi kalau kita merasa akan hidup selama-lamanya, itulah yang membuat kita tidak qanaah. Ini pertanyaan. Mudah-mudahan orangnya bertanya bukan untuk menjebak atau untuk mencari-cari kesalahan. Apalagi zaman sekarang ini kita sering diadu domba, ya. Pertanyaan, ayah ibu Rasulullah di surga apa di neraka? Ini pertanyaan sering ya ditanyakan, ya. Kalau orang mencari-cari kesalahan bisa menimbulkan adu domba. Namun saya ingin jawab, ya, karena ini bertanya tentang ilmu. Saya katakan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sedih apa yang disedihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita gembira apa yang digembirakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sedih tatkala dia minta izin agar, ya, memohon ampun bagi ibunya. Allah tidak mengizinkan. Dan kalau Rasulullah SAW minta izin untuk menziarahi ibunya, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, di mana ayahku? Kata Rasulullah SAW, ayahmu di neraka. Kemudian ini dalam Sahih Muslim. Ketika orang itu sedih, kata Rasulullah SAW, inna abi wa abaka finnar. Sungguh ayahku dan ayahmu di neraka. Taib. Masalah ayah ibu Nabi di neraka atau tidak masalah yang gaib. Maka tidak boleh kita mengucapkan tentang masalah ini kecuali dengan dalil, bukan pakai perasaan. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam dan ibunya tidak diizinkan agar dia, ya, mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini.
mengatakan, oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka, yaitu Abu Talib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah, ya, ini apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam buku Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi tegas dalam hal ini menjelaskan ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam. Oleh karenanya, di antara dalil yang menguatkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW di neraka jahanam, ya, bahwasanya Nabi saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa, Rabbi gufirli wali walidayya? Pernah? Ada atau tidak? Padahal sebagai anak yang berbakti dia harus sering mendoakan kedua orang tuanya. Tapi saya tidak pernah menemukan Nabi berdoa, Rabbi gufirli wali walidayya. Yang ada dalam Al-Quran, Allah merintahkan kita berbakti kepada orang tua. Allah berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetapi doa Nabi sendiri, antum baca buku hadis-hadis, tidak akan antum mendapati Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW. Kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Kita mendahulukan hadis Nabi, sabda Nabi daripada perasaan. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya enggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya enggak berani. Kalau Anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti, karena ini masalah gaib. Saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Tidak ada susahnya kalau ada dalilnya. Justru saya pingin ayah Nabi di surga karena itu ayahnya Rasulullah SAW. Justru saya ingin ibunya Nabi di surga, itu ibunya Nabi SAW. Nabi sedih tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Baik, ada yang mengatakan ada hadis menunjukkan Rasulullah SAW menghidupkan kembali kedua orang tuanya, suruh masuk Islam, akhirnya masuk surga. Hadisnya lemah, hadisnya palsu, tidak kuat dibandingkan dengan hadis dalam Sahih Muslim. Dan wallahu alam ada hikmah di balik itu. Wallahu alam bisawab. Kita tidak tahu ada hikmah apa yang Allah kehendaki. Tapi pasti ada hikmahnya. Ada yang mengatakan dengan perasaannya, Ustaz, bagaimana ibu Nabi masuk neraka sementara Nabi pernah di perutnya selama 9 bulan? Saya bilang dia punya jasa. Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka jahanam. Padahal Ibrahim tidak muncul kecuali melalui air mani ayahnya. Iya atau tidak? Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya jasa Abu Talib lebih besar daripada jasa ibu Nabi. Ibu Nabi sekedar mengandung. Abu Talib rela mati membela Rasulullah SAW sehingga tersebarlah dakwah tatkala itu. Namun tetap juga dia dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana Anda memvonis Abu Bakar, ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka? Bukan saya yang vonis. Saya enggak berani vonis. Saya pingin ayahnya Nabi masuk surga, saya pingin ibunya Nabi masuk surga. Tapi Rasulullah yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan dengan perkataan-perkataan demikian, namun saya katakan kita mendahulukan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mendahulukan perkataan Nabi SAW. Syubhat yang paling kuat dalam masalah ini kata mereka bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dulu di masa fatrah belum datang dakwah kepadanya. Dan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Nah, ayah dan ibu Nabi belum ada rasul tatkala itu, bagaimana divonis neraka? Saya kata ini sudah dibantah oleh Al-Imam Nawawi. Ya bahwasanya ada orang-orang sebelum Nabi datang sudah divonis dalam neraka jahanam. Contohnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ra'aitu Amr bin Luhai Al-Khuzai yajurru qasbahu finnar." Aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam. Kenapa? Li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Karena dia orang yang pertama kali mengkeramatkan onta dan kambing-kambing tidak boleh dinaiki dan tidak boleh disembelih dan macam-macamnya. Dia yang pertama kali membuat kesyirikan membawa kesyirikan ke Jazirah Arab. Waktu itu Nabi belum ada. Tetapi ingat, ada dakwah tauhid. Oleh karenanya ada orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan al-ahnaf. Orang-orang yang berada di atas agama tauhid, seperti contohnya Waraqah bin Naufal. Dia sudah di atas tauhid, dia Nasrani tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Dan ada beberapa orang disebutkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa ajaran Ibrahim masih ada. Dan
Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ini menunjukkan bahwasanya dakwah tauhid sudah sampai kepada kedua orang tua Nabi, namun mereka berdua tetap di atas kesyirikan. Buktinya Rasulullah SAW vonis mereka berdua di neraka jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Ini ilmu yang saya sampaikan, yang saya pahami. Nah, kalau ada orang mengatakan ada pendapat yang lain, silakan ada pendapat yang lain, ya. Dan saya berharap pendapat tersebut lebih bagus dari pendapat saya yang menyatakan Nabi, ayahnya dan ibunya di surga. Saya ingin ayah dan ibu Nabi di surga. Namun saya tidak bisa berbicara dengan hawa nafsu, saya harus ikut dalil. Kalau ada dalilnya saya akan ikuti. Kalau enggak, saya tetap kembali kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja, waktunya sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf.